amargi dinamai Candi Waringin Branjang ini zaman Belanda ditemukan di bawahnya pohon beringin yang terkukup dengan akar oyot beringin. Sebetulnya itu adalah candi cungkup atau candi pos, tempat untuk prajurit menjaga kerajaan peradaban. Di situ tempat untuk bersembunyi Pak Supriyadi di zaman Jepang. Jadi di situ selain untuk menjaga juga tempat beristirahat, menyimpan senjatanya prajurit yang berjaga di situ. Itu sudah bertanda kalau pos segitu besarnya, berarti tidak mungkin kalau kerajaannya kecil kan, seperti itu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu. Di kesempatan kita kali ini, saya akan menelusuri sebuah candi yang terletak di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menelusuri sebuah bangunan candi yang sangat fenomenal, yang titik lokasinya sendiri sangat jauh dari perkampungan ya teman-teman, tepatnya di ujung dari hutan jati ya, yang berada di kaki Gunung Kelut. Nah, seperti apa lokasinya? Ikuti terus perjalanan kami. Nah, jadi titik lokasinya sendiri teman-teman berada di sebuah hamparan kaki gunung yang pemandangannya begitu mempesona. Nah, di depan sana lokasinya teman-teman, situs candi ini dinamakan Situs Budaya Waringin Branjang, berada di hutan Wulingi ya, Gandusari. Nah, seperti ini ya teman-teman lokasinya. Jadi ini kita memasuki pintu masuknya. Assalamualaikum, rahayu, 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 Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bangunannya sangat indah sekali, bentuknya seperti rumah ya. Dan di depan sini ada pos penjagaan dari situs candi ini sendiri. Nah, ada beberapa umpak terlihat di depan kita ini. Jadi ada pohon besar juga di situ. Dan mari kita lihat lebih dekat ya lokasi dari situs candi ini sendiri. Bentuknya seperti rumah ya teman-teman. Nah, ini pada masa kerajaan Majapahit. Diduga hal tersebut dari adanya inskripsi yang ada di lokasi ini, yaitu 1236 Saka ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini seperti rumah. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, jadi seperti ini lokasinya. Ada beberapa benda artefaktual kuno, pecahan dari mungkin candi ini sendiri, dan ada dua ventilasi ya di sini. Ventilasi, coba kita masuk ya teman-teman. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, jadi seperti ini, sangat gelap sekali ya Allah, saya merinding berada di dalam sini. Ini ada kain putih teman-teman, bentuknya sangat unik ya. Diduga lokasi ini untuk menyimpan alat-alat ritual ya di masa lalu. Seperti ini, dan masih kokoh serta masih bagus ya. Nah, jadi penutup dari bangunan ini sendiri juga memakai batu andesit teman-teman. Jadi full batu andesit yang dipakai untuk bangunan ini. Luar biasa ya, leluhur kita membuat bangunan
candi dengan bentuk seperti rumah, dan ada seperti mungkin untuk ventilasi ya teman-teman, seperti ini ada ventilasinya. Jadi ada 4 ventilasi di sini, depan 2 dan belakang 2. Tidak begitu banyak motif atau hiasan, jadi hanya berupa batu andesit full, dari mulai penutupnya sendiri yang biasanya genteng, ini memakai batu andesit teman-teman. Nah, di sini juga ada ventilasi lagi ya. Memang disediakan ventilasi agar tidak terlalu pengap ya di dalam, dan diduga memang tempat ini merupakan tempat untuk menyimpan alat-alat ritual ya di masa lalu. Jadi di candi ini memang banyak peninggalan di dalam hutan sana ya. Terus perjalanan kami karena banyak tempat-tempat yang akan kita kunjungi, dan kita akan menelusuri hutan yang ada di lokasi ini sendiri. Jadi ukurannya ini yang bagian atapnya ya, atasnya itu memang memakai batu andesit, tidak begitu besar karena untuk menopangnya biar kuat ya. Nah, luar biasanya tidak ambrol ya teman-teman. Ini padahal full dari batu andesit. Jadi dugaannya merupakan tempat peribadatan yang memang di masa lalu itu untuk menyimpan alat-alat ritual. Karena di tengah hutan sana ada sebuah bangunan suci yang mungkin di masa lalu merupakan tempat-tempat peribadatan atau mungkin saja kerajaan. Nah, seperti ini ya. Saya itu merinding saat masuk ke lokasi ini ya, karena gelap sekali dan banyak persajian, serta di bagian dasar lantai ini juga memakai batu andesit teman-teman. Seperti ini. Nah, sangat gelap sekali karena ini memakai batu andesit juga, dan ada banyak persajian ya di sini teman-teman. Bunga dan juga dupa. Jadi lokasinya sendiri memang tepat berada di tengah hutan yang jauh sekali dari perkampungan. Nah, di sini ada pohon yang sangat unik. Banyak batu-batu andesit ya tersebar di lokasi ini. Mungkin juga ini bagian dari percandian yang ada di lokasi ini yang sudah hancur. Nah, memang lokasi ini selain adanya percandian tempat peribadatan, konon pejuang peta di masa penjajahan saat itu hilang di lokasi ini juga ya, di situs Gadungan ini. Hilangnya itu di situs ini. Jadi memang lokasinya jauh, mungkin bersembunyi, dan diduga muksa di lokasi ini. Luar biasa ya, mempunyai banyak cerita selain di masa kerajaan dan juga di masa penjajahan. Saat itu Bapak Supriyadi merupakan pejuang peta ya, yang hilang dan muksa di lokasi ini. Sangat luar biasa leluhur kita membuat bangunan yang begitu megah. Mungkin ini pintu penjaga, atau memang dugaannya itu untuk menyimpan benda pusaka di masa lalu ya. Jadi teman-teman, kali ini kita berada di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Nah, di kesempatan kali ini saya bersama juru kunci niki ayu nih Wringin Branjang dengan Bapak sinten jenengan? Kula keparingan asma Pak Suroso. Pak Suroso. Nah, beliau sebagai juru kunci situs Wringin Branjang ini, yang memang sudah lama situs ini mempunyai sejarah panjang, mulai dari masa kerajaan hingga
masa penjajahan di masa Jepang, yaitu adanya Bapak Supriyadi yang konon diduga moksa di sini. Nah, nanti di kesempatan ini kita akan mengulas satu persatu tentang adanya sejarah mitos yang berkembang di lokasi ini. Nah, dari adanya sebuah candi yang mirip dengan rumah itu, Pak, itu fungsinya apa dan ditemukan pada tahun berapa? Ya, kalau sejarah penemuan tentang Candi Waringin Branjang itu menurut Mbah Harjo itu ditemukan mulai zaman Belanda. Oke, zaman Belanda, candi menika asmanipun asline niku Cungkup atau Candi Pos. Amargi dinamekne Candi Waringin Branjang ini zaman Belanda ditemukan di bawahnya pohon beringin yang terkukup dengan akar oyot beringin. Begitu, Pak. Jadi awal mula ditemukan itu terlilit oleh akar pohon beringin, di yang akhirnya disebut oleh masyarakat itu Candi Waringin Branjang, kan dibronjong dengan akar. Branjang itu seperti ya, branjang gitu. Branjang. Iya. Dikerukup gitu ya, dicakup oleh akar oyot beringin. Niku sebetulnya itu adalah menurut Mbah Harjo adalah Candi Cungkup atau Candi Pos, tempat untuk prajurit menjaga kerajaan peradaban dari leluhur orang Majapahit, yaitu suku Kelang. Jadi yang pertama kali menemukan itu adalah Mbah Harjo ya, sebagai Mbah Jenengan, juru kunci pertama ya, bisa dikatakan. Penemuan candi yang di depan itu ke zaman Belanda ya Mbah Harjo tahu. Tapi soal penemuan yang ditemukan Mbah Harjo itu candi belakangnya yang bernama itu adalah Kayangan, Candi Kayangan, dan juga Candi Gawangan, Candi Tempat Semedi, Candi Tempat Kaputranan Pawejangan, Candi Prabuan. Jadi banyak ditemukan candi-candi ya di sini. Banyak. Pak. Terus ada lagi tempat pertapaan, ada lagi tempat strategis itu namanya Dampar Kencono, dan ada juga namanya Kucur Tirta Usodo, yang di situ tempat untuk bersembunyi Pak Supriyadi di zaman Jepang. Terkait yang ada di sebuah narasi Wikipedia ya Pak ya, itu kan ada yang menyebutkan itu merupakan tempat untuk menyimpan mungkin pusaka ataupun tempat menyimpan alat peribadatan. Apakah betul? Jadi di situ ada Candi Cungkup itu, di situ sebetulnya ada penjaganya kalau zaman kerajaan peradaban. Jadi ya yang jelas prajurit ini punya senjata, jadi di situ selain untuk menjaga juga tempat beristirahat, menyimpan senjatanya prajurit yang berjaga di situ itu juga benar. Jadi selain Candi Cungkup, belakangnya sebetulnya ada beberapa candi yang sudah saya sebutkan itu tadi. Ada namanya, ada yang belum saya sebutkan karena masih terpendam dalam tanah. Yang saya sebutkan tadi sudah kecuplek, dicuplik gitu oleh dinas. Jadi kemungkinan di hutan ini sendiri itu banyak sekali bangunan percandian. Apakah mungkin di sini ada istana kerajaan di masa lalu? Iya, kan itu Candi Waringin Branjang atau Candi Cungkup itu sudah bertanda kalau pos segitu besarnya, berarti tidak mungkin kalau kerajaannya kecil kan, seperti itu kan. Kita bisa mengamati dari penemuan candi tersebut, jarak dari gawangan belakang itu dari Candi Cungkup itu jaraknya ada 200 meter, seperti itu gawangan itu. Terus ke belakang lagi ada namanya Candi Kayangan, di sampingnya juga ada Candi Tempat Semedi. Kita ke arah ke utara lagi sekitar 300 meter ada Candi Pawejangan. Itu sudah terungkap. Masih cuplian gitu, masih cuplik. Nah, terus kita ke arah utara lagi sekitar dari sini 200 meter ada namanya
candi Prabuan atau kuburan, atau bisa disebut di situ ada candi Prajapati, seperti itu. Candi tempat untuk mendoakan para roh leluhur. Oke, mungkin seperti itu saja untuk penelusuran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada salah kata dalam hal penyampaian, mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.